Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melakukan role play meeting morning dengan anggota Jamaluddin sebagai kepala ruangan, Kurnia Ulfa sebagai perawat 1, Anissa sebagai perawat 2, Arif sebagai nutulen. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran saudara pada hari ini. Sebelum kita memulai meeting morning ini, pada hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyelesaikan tugas sebagai perawat di UGD. Dengan baik pada hari ini, kita akan melakukan meeting morning. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi inter ruangan perawat sebagai wahana informasi dan komunikasi. Diskusi kita pada hari ini membahas kegiatan keperawatan dan non-keperawatan di ruang UGD. Adapun materi yang akan kita diskusikan yaitu 1. Penerapan proses keperawatan. 2. Penerapan prosedur tindakan keperawatan. 3. Kedisiplinan karyawan, kehadiran, seragam, dan atribut. 4. Peralatan dan inventarisnya. 5. Pelimpahan tugas antar shift, operan keliling, meeting morning. Yang ke-6, hubungan antar karyawan. Yang ke-7, kerjasama antar tim. Yang ke-8, hubungan perawat dengan pasien. Yang ke-9, koordinasi dengan unit lain. Farmasi, laboratorium, komite medis, fisioterapi, instalasi gizi, dan lain-lain. Ini beberapa materi yang akan kita bahas. Apakah ada hal lain yang perlu didiskusikan selain materi yang saya sebutkan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita awali diskusi kita pada pagi hari ini dengan materi 1-4 mengenai penerapan proses keperawatan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku perawat 1 untuk menjelaskan tentang proses keperawatan dan penerapan proses prosedur tindakan keperawatan di ruang UGD. Untuk proses keperawatan sudah berjalan dengan baik dan dilakukan secara sistematis dari pengkajian, analisa masalah, perumusan atau penegakan masalah, penutupan tujuan, perumusan rencana tindakan, pelaksanaan tindakan keperawatan, dan evaluasi. Pengkajian yang dilakukan dimulai dari proses pendekatan keperawatan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan identitas, keluhan pasien, dan data biopsikososial spiritual dari pengkajian tersebut dapat dianalisis masalah yang ada. Tahap berikutnya adalah penetapan tujuan berdasarkan masalah yang muncul dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka disusunlah rencana keperawatan. Rencana keperawatan inilah yang menjadi acuan dalam melakukan tindakan keperawatan, dan setelah dilakukan tindakan keperawatan, dilakukan evaluasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan ada tujuan yang belum tercapai atau masalah yang belum teratasi, maka proses keperawatan dilakukan kembali. Selanjutnya, mengenai penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan untuk ruangan, dilengkapi dengan prosedur-prosedur tindakan keperawatan. Prosedur-prosedur perawatan tersebut merupakan standar acuan dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Mengenai kedisiplinan karyawan, kehadiran seragam dan atributnya, disiplin merupakan hal penting dalam bekerja dan tidak bisa dipisahkan dari seorang perawat atau pegawai.
Di ruang UGD, dalam hal kedisiplinan masuk dan pulang kerja, karyawan sudah cukup baik dilihat dari kehadirannya. Mengenai seragam ataupun atribut yang dikenakan oleh seluruh karyawan yang bekerja di ruangan ini, sudah sesuai dengan tata tertib. Terdapat 14 karyawan yang bekerja di ruangan UGD yang terdiri dari 10 orang perawat, termasuk kepala ruangan, 1 petugas administrasi, 2 orang asper, dan 1 orang higien service. Dari 14 orang karyawan yang ada, kesemuanya telah memiliki kedisiplinan kerja yang baik, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Sedangkan untuk peralatan dan inventarisnya, peralatan merupakan bagian penting dalam bekerja apabila bagi seorang perawat. Karena sebagai besar tindakan yang dilakukan dibutuhkan suatu peralatan. Baik, terima kasih Perawat UPA atau PRA 1 telah menjelaskan mengenai prosedur keperawatan, penerapan prosedur-prosedur tindakan perawatan, kedisiplinan karyawan, kehadiran seragam dan atributnya, dan peralatan dan inventarisnya di ruang UGD. Selanjutnya materi kelima sampai ke-9 mengenai pelimpahan tugas antar shift, operan keliling atau meeting morning, hubungan antara karyawan, kerjasama antar tim, hubungan perawat dengan pasien, dan koordinasi dengan unit lain farmasi, laboratorium, komite di medis, fisioterapi, instalasi, gizi, dan lain-lain yang akan disampaikan oleh perawat 2 atau Anissa. Silakan Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai pelaksanaan proses keperawatan. Tentu harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Di Puskesmas X, pelaksanaan jam kerja karyawan dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi pada jam 7 sampai jam 14 siang, shift sore dari jam 14 sampai jam 21, dan shift malam dari jam 21 sampai jam 7 pagi. Dalam setiap pergantian shift tersebut dilakukan pelimpahan tugas, atau sering disebut dengan operan jaga. Hal ini bertujuan agar tindakan keperawatan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan perkembangan keadaan pasien dapat terpantau sedini mungkin. Kemudian untuk pelimpahan tugas dilaksanakan di ruang perawat serta di ruang perawatan atau kamar pasien. Di ruang perawat dilakukan pelimpahan tugas dari perawat yang telah melaksanakan shift kepada perawat yang akan melaksanakan shift. Perawat yang telah melaksanakan shift menjelaskan mengenai jumlah pasien di ruang perawat dan perkembangan dari masing-masing pasien mulai dari keadaan umum, keluhan, tindakan yang telah dilakukan, tindakan yang belum dilakukan, dan rencana tindakan selanjutnya, serta hal-hal lain yang menyangkut pasien tersebut. Pelimpahan tugas tersebut didokumentasikan pada buku laporan perawat sesuai dengan resep dokter yang bertanggung jawab. Setelah itu, perawat akan berkeliling ke ruang pasien, dan di ruang pasien, perawat yang telah melaksanakan tugas shift-nya akan memperkenalkan perawat yang bertugas pada shift berikutnya, sehingga diharapkan pasien dapat mengenal perawat yang akan merawatnya selama satu shift berikutnya. Mengenai hubungan antar perawat dengan karyawan, telah memiliki hubungan dan suasana keharmonisan tercipta dengan baik. Hal tersebut terlihat dari komunikasi antar karyawan dan kekompakan dalam melaksanakan pekerjaan. Kesenjangan antar senior dan junior hampir tidak tampak. Antara yang tua dan yang muda tetap saling menghormati dan saling berbagi informasi bila ada hal-hal yang baru. Mengenai kerjasama tim, seorang perawat yang bekerja di puskesmas dalam bekerja tidak bisa bekerja sendirian, akan tetapi memerlukan kerjasama dengan perawat lain dengan unit yang lainnya juga. Di ruang UGD, semua perawat merasa bahwa mereka adalah bagian dari satu tim yang harus selalu bekerja sama. Dari keharmonisan antar karyawan yang telah terbentuk, akan tercipta kerjasama tim yang solid, dan tim yang solid akan berpengaruh baik pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien. Selanjutnya mengenai hubungan perawat dengan pasien, yaitu
sudah baik. Ini dapat dilihat dari cara perawat dalam melayani pasien. Sebagai contoh, saat pasien secara terbuka akan mengungkapkan tentang keluhan atau masalah yang dirasakannya, dan perawat mendengar kemudian berusaha membantu dengan melakukan tindakan yang dapat mengurangi keluhan pasien tersebut. Setelah itu, bila ada masalah yang memerlukan kolaborasi dengan dokter, koordinasi dengan unit lain seperti farmasi, laboratorium, komite medis, fisioterapi, instalasi gizi, dan lain-lain, terciptanya tindakan atau proses keperawatan yang menyeluruh tidak terlepas dari kerjasama dengan unit-unit lain. Kerjasama dengan unit-unit lain diperlukan untuk membantu tercapainya tujuan dari tindakan keperawatan, yaitu mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Karu. Terima kasih kepada Perdua atau Anissa atas penjelasan yang diberikan kepada semua perawat dan petugas yang bekerja di ruangan UGD atas laporan dan kerjasama yang sudah dijalankan. Sebelum kita akhiri, bagaimana, ada yang perlu diklarifikasi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang disampaikan kepada Nutulen, dipersilakan untuk menyimpulkan hasil meeting morning pada pagi ini. Nutulen, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, diketahui pada hari ini kita membahas 9 materi, mulai dari penerapan proses keperawatan sampai koordinasi dengan unit lain. Dalam diskusi pada hari ini, kita dapat simpulkan kegiatan di UGD telah berjalan sesuai dengan prosedur asuhan keperawatan dan dapat dikatakan sudah cukup baik, mulai dari hubungan internal perawat dalam tim di dalam ruang UGD, hubungan perawat selaku pemberi pelayanan dengan pasien, dan juga kerjasama atau koordinasi dengan unit-unit lain dalam rumah sakit sudah berjalan dengan baik, tanpa ada kendala yang mengurangi pelayanan terhadap pasien. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Karu. Terima kasih kepada Nutulen atau Arif yang telah menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Saya harapkan kegiatan keperawatan dan non-keperawatan seperti ini harus terus ditingkatkan sehingga pelayanan keperawatan kepada klien terus berjalan dengan baik. Saya rasa meeting morning-nya pada hari ini cukup. Sekian kepada peserta meeting morning, dipersilakan menandatangani absensi. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.